Jadi hari ini saya bersama Kepala BPOM Republik Indonesia. Tokoh yang tegas, berani melakukan terobosan untuk terus melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan serta produk-produk bermasalah lainnya. Demi keamanan dan keselamatan masyarakat kita secara keseluruhan. Ya, mantap. Badan POM akan selalu berdiri pada aturan dan kita tegas bertindak. Wah, oke, mantap. Kita akan terus berikan semangat dan dorongan untuk BPOM. Mantap. Ya. Kak, gimana Kak? Ibu Putri gimana tadi? Sidangnya ditunda ya? Sidangnya udah gimana tadi sidang tadi mungkin? Sedikit Bu Bu, Indah. Winda. Sidangnya gimana Bu Indah? Belum, masih diskors ya. Oke. Tapi Pak, kalau misalkan pertanyaan selanjutnya, kalau yang meminta si Reza Gladi sendiri yang bilang, Mail ini mau dikasih ke semua ya, gitu. Dia sendiri bagaimana Pak? Ya. Berarti saya dijebak dong kalau gitu. Sebaliknya, jadi Kalau saya ditawarin kalau saat itu saya menyetujui si Reza kasih ke semua, berarti saya dijebak dong. Saya bisa dikenain pasal lebih lama. sebentar ya, sebelum dijawab, sebelum tanya lagi kita ingatkan ahlinya. Porsi ahli adalah memberikan pendapat, memberikan teori-teori tentang suatu masalah yang sedang berjalan. Tidak dalam memberikan pendapat tentang ini benar atau tidak. Maria Lauta yang terlihat men-stitch video Miss Gossip tersebut. Gak cuma itu aja, video Fitri Samudera yang beredar di sosial media pun ramai Besti. Meskipun belum diketahui itu video kapan. Namun dalam video tersebut, Fitri terlihat seolah diduga memasrahkan Miss Gossip yang mau pindah ke kubu sebelah. Ini tuh gimana sih Neng Intan? Hah? Miss Gossip? Kenapa kamu tiba-tiba jadi kayak gitu? Kenapa tuh? Ada masalah apa? Aku mendadak jadi pengen jadi elo tuh lihat. Ya Allah. Tererererere. Hati-hati nanti kamu dibilang murtad sama itu kubu sebelah sana, takut banget ih. Kayak aku tuh ya memang kemarin itu sempat ngeliat followingnya dia tuh cuma sedikit gitu loh, dan dia nggak follow DRG gitu. Ini apa ya? Cuma mau bilang welcome to the country ya, cuma cerai-berai? Gimana sih konsepnya? No comment ah. Rame banget yang nge-tag aku tentang Miss Gossip gini ya, netizen yang budiman. Aku sih kalau misalnya Miss Gossip bersilaturahmi sama kubu sebelah, bagus ya. Kalau misalnya Miss Gossip mau dikasih handphone yang lebih bagus dari yang aku kasih, bagus. Kalau Miss Gossip mau dikasih uang ratusan juta, bagus. Ambil aja. Tak hanya diduga mengkhianati Reza Gladys. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Nikita Mirzani sebut rekaman suara yang diputar di sidang tidak utuh. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Bagaimana baiknya gimana Mail itu kan sama aja meminta tolong, tapi di sini lebih perjelas ada kata tolongnya. Sebentar biasa. Bukan. Tolong semuanya diam ya. Silahkan dilanjutkan. Ya, terus dibahas lagi sama maknya. Iya dok, aku Keberatan yang mulia itu untuk tindak pidana asal, bukan dari ahli ini kan soal menyamakan asal usul. Sebentar ya. Kita tegaskan lagi, selama itu ada dalam BAP silakan.
Nanti silahkan ahli yang menjawab, tentunya kan sesuai dengan keahlian ya. Kronologisnya kayak apa, yang menyangkut keahlian saya itu apa, silahkanlah itu yang dijawabkan begitu. Silahkan dilanjutkan. Ini soal asal usul ya Pak ya, tolong ngertiin. Terus si Reza Gladys bilang, baiknya gimana Mail? Terus Mail jawab, iya dong, aku cek dulu jadwalnya Kak Niki. Dia bilang gitu. Terus Mail jawab lagi, sama mau ketemu nanti, kepentingannya apa? Biar aku sampaikan ke Kak Niki. Ini jawaban Mail. Terus dibalas sama Reza, boleh Mail, mau silaturahmi Mail gitu. Nah, yang mau saya tanyakan tadi kan pasal 3 TPPU itu menyamarkan, ya kan? Betul kan Pak? Kalau ada percakapan ini, apakah ada TPPU-nya Pak bisa masuk dalam menyamarkan pasal 3 TPPU? Baik yang mulia, kami sudah dijelaskan di awal tadi apa bentuk-bentuk memiliki tujuan menyembunyikan atau menyamarkan. Yang penting di norma dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, pengetahuan pelaku terhadap asal usul tersebut, kalau itu ada pada dirinya, tinggal melihat apakah cara-cara transaksi yang dilakukan memiliki tujuan menyembunyikan menyamarkan. Contoh di awal tadi sudah kami sampaikan. Bapak yang terhormat, Bapak Arif, pertanyaan saya jelas sekali di sini. Ada nggak menyamarkan Bapak di sini? Ini fakta loh Pak. Ini bukan berandai-andai sesuai pikiran Bapak. Ada nggak menyamarkannya di sini Pak? Kalau Bapak tadi baca BAP ini. Ya tadi di awal sudah kami jelaskan yang mulia, pada dasarnya tujuan menyamarkan itu di dunia global dikenal juga dengan istilah inference. Manakala ada sangkalan yang dilakukan, cukuplah dilihat dengan rangkaian dari perbuatan yang dilakukan. Misalkan tadi ada rekening, kenapa harus tunai? Ada rekening, kenapa harus langsung ke pihak ketiga? Nah, hal tersebut. Kalau permintaan Reza Gladys. Sebentar ya terdakwa, sudah diselesaikan dulu ya. Pertanyaan jawaban kan begitu, jangan jawaban belum selesai sudah mau tanya. Silahkan dilanjutkan nanti. Baik. Yang kedua tadi sudah memiliki rekening, kenapa harus langsung ke pihak ketiga? Dimana dalam tipologi pencucian uang, seseorang pelaku memiliki keinginan menjauhkan harta kekayaan dari diri si pelaku itu sendiri. Tapi Pak, kalau misalkan pertanyaan selanjutnya, kalau yang meminta si Reza Gladys sendiri yang bilang, Mail ini mau dikasih ke semua ya, gitu. Dia sendiri bagaimana Pak? Iya. Berarti saya dijebak dong kalau gitu. Bukan kembali ke dari kalau saat itu saya menyetujui si Reza ngasih ke semua, berarti saya dijebak dong. Saya bisa dikenai pasal lebih parah. Sebentar ya, sebelum dijawab, sebelum tanya lagi, kita ingatkan ahli ya. Porsi ahli adalah memberikan pendapat, memberikan teori-teori tentang suatu masalah yang sedang berjalan ya. Tidak dalam memberikan pendapat tentang ini benar atau tidak. Masalah teori ini akan sesuai dengan fakta di persidangan atau tidak. Jam itu ada rekam video oleh dokter mungkin. Saya tampilkan. Saya tampilkan. Ini guys videonya guys, kalian bisa lihat sendiri nih rekamannya
Si Saya play Pak langsung. lakinya RG, ayo. Apa sih itu? Di samping ember. Walau. Tuh guys, jadi itu dia ngerekam dari HP-nya dia. Tuh, merekam deh sudah. Udah di planning ya, ternyata rencananya sangat-sangat mulus ya guys. Tak hanya mempermasalahkan data chat, Nikita Mirzani juga membuat klaim mengejutkan terkait barang bukti lain dalam sidang kasusnya. Ia menuding bahwa rekaman suara percakapan antara asistennya Mail dengan pelapor Reza Gladys yang diputar di persidangan tidaklah utuh dan telah dipotong. Lebih dari itu, aktris berusia 39 tahun ini mengaku memiliki versi lengkap dari rekaman tersebut, mulai dari awal hingga akhir percakapan. Hal ini disampaikan saat mencecar saksi ahli digital forensik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang pertama, Nikita Mirzani mempertanyakan rekaman. Tadi kan ahli memutarkan rekaman suara antara Reza dan Mail. Apakah itu rekaman suara yang dimulai dari awal atau hanya penggalan-penggalan potongan-potongan saja? Tanya Nikita Mirzani dalam ruang persidangan. Yang kedua, bukan versi awal. Setelah saksi ahli menjelaskan bahwa ia hanya bisa menerangkan metadata dari file yang ia terima, Nikita langsung melancarkan serangannya. Ia mengklaim bahwa rekaman yang diputar di sidang bukanlah versi awal dari percakapan tersebut. Yang ketiga, tidak utuh. Nikita mengungkap bahwa rekaman yang diputar dalam sidang kali ini tidaklah utuh, karena kebetulan saya megang awal dari percakapan. Kalau yang saksi ahli tadi putar itu bukan awal. Awalnya saya yang pegang, tegas Nikita. Yang keempat, mencecar saksi ahli. Ia pun terus mencecar saksi ahli, menanyakan apakah ia pernah mendengar atau diperlihatkan versi awal dari rekaman tersebut. Nah, jadi yang awal nggak didengerin ya saudara ahli, tanyanya lagi. Yang kelima, saksi ungkap bekerja berdasarkan barang bukti. Saksi ahli kemudian menjelaskan bahwa ia hanya bekerja berdasarkan barang bukti yang diserahkan oleh penyidik kepadanya untuk diekstrak. Tidak ibu, saya hanya dari barang bukti yang diberikan dari penyidik kepada saya untuk dilakukan ekstraksi, jawab saksi ahli. Yang keenam, Nikita yakin rekamannya dipotong. Mendengar hal itu, Nikita semakin yakin bahwa ada bagian penting dari percakapan yang tidak dihadirkan di persidangan. Berarti beda karena kalau awalnya saya punya awal dari percakapan sampai akhir saya ada, ungkapnya. Yang ketujuh, simpan barang bukti. Majelis hakim kemudian meminta Nikita untuk menyimpan klaim dan barang bukti yang ia miliki tersebut untuk disampaikan dalam agenda pembelaan atau pledoi. Nanti di pembelaan aja, ujar hakim ketua.